Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat, terhindar dari wabah pandemi COVID-19, diberikan kekuatan untuk melalui semuanya. Di saat pandemi seperti ini, lebih baik kita di rumah saja. Baiklah, saya Muhammad Hasimi. Di sini saya ingin memberikan atau memaparkan hasil wawancara tentang keluh kesah masyarakat sejak terjadinya pandemi COVID-19. Nah, kita ketahui COVID-19 ini adalah salah satu virus terbaru, virus yang mematikan, yang sudah mewabah, mengglobal di seluruh dunia, membuat kepanikan di seluruh dunia yang sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya. Nah, video ini berkenaan tentang perasaan atau keluh kesah masyarakat terhadap COVID-19 yang menjadikan pandemi di Indonesia, menjadi pandemi saat ini di Indonesia. COVID-19 ini sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya di daerah Pelamboyan, Anyelir, yang bertepatan saat ini saya tinggal. Narasumber yang saya ambil di sini adalah tokoh masyarakatnya, yaitu Pak RT, Pak Khairul. Di sini saya minta tolong untuk memberikan sebuah opininya, atau bisa dibilang keluh kesahnya akibat COVID-19 ini. Nah, sebelum kita memasuki, karena wawancara ini dia tidak ingin dibuat videonya, dia tidak ingin masuk kamera, atau pokoknya dia nggak suka untuk diupload di sosial gitu. Nah, di sini saya mengambil catatan dan saya mencatat apa yang dia rasakan dan dia ceritakan, dia curhat. Jadi saya catat, saya tulis, kemudian saya ketik. Nah, sebelum saya memaparkan apa yang menjadi keluh kesahnya, saya akan memberikan intermezzo sedikit tentang COVID-19 ini, atau sedikit pemberian pengetahuan untuk COVID-19. Semoga bermanfaat. Kita ketahui dunia dihebohkan munculnya pandemi corona atau virus disease COVID-19. Nah, kita di Indonesia itu diumumkan kasus positif virus pertama pada awal Maret, tanggal 2. Nah, dari situ pemerintah memberikan arahan dan membuat langkah-langkah untuk menangani pandemi virus corona ini. Sebelum itu, pemerintah juga telah memberikan peningkatan kesiagaannya di berbagai tempat kerumunan, tempat umum seperti rumah sakit, pasar, mal, dengan standar internasional, ya bisa dibilang begitu, termasuk pada anggaran yang secara khusus dialokasikan bagi segala upaya untuk mencegah pandemi ini, untuk memberikan keringanan untuk masyarakat. Nah, sejak awal Maret 2020 berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah, dari membatasi hubungan sosial. Pertama itu gerakannya social distancing.
menghimbau untuk bekerja dari rumah, bekerja dari rumah, semua aktivitas dilakukan di rumah, khususnya untuk aparatur sipil negara, dan meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki risiko tinggi. Hingga akhir pada Maret 2020, kebijakan pemerintah bukan hanya social distancing, tapi dilanjutkan dengan physical distancing. Itu membuat, yang artinya dari langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah, yang dianjurkan pemerintah itu membuat corona ini menjadi sulit untuk diberantas. Nah, kebijakannya bukan distancing lagi, jadinya menjadi physical distancing, dan juga pemerintah langsung menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, dari sini kita ketahui bukan hanya Indonesia ya, seluruh dunia terguncang oleh suatu penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus baru ini yang dinamakan corona atau COVID-19. Nah, ada juga, saya mengutip dari WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam suatu pertemuan di Jenewa seperti dikutip AFP pada Selasa tanggal 11 bulan 2 2020, COVID-19 merupakan singkatan dari CO yang berarti corona, V dan I yaitu virus, dan D untuk disease. Jadi virus corona itu singkatan dari CO yang artinya corona, V itu virus, dan D itu disease, artinya penyakit. Disease itu artinya penyakit. Sedangkan 19 adalah tahun penemuannya di kota Wuhan, Cina pada 31 Desember 2019. Di sana terjadi kasus pertama pada 31 Desember 2019. Nah, virus corona ini menyerang sistem pernapasan manusia. Mungkin kita pun masih ingat pada kerabat virus yang beberapa tahun lalu sebagai penyebab SARS dan MERS yang dinyatakan berasal dari hewan. Jadi virus ini berasal dari hewan lalu menular ke manusia. Nah, corona ini tergolong sadis karena dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka permanen pada paru-paru pasien atau orang yang terdampak corona ini dan terinfeksi. Yang sudah sembuh juga berdampak pada sistem tubuh, kekebalan tubuhnya. Secara umum, bila ada yang mengalami demam, flu, batuk, dan sesak napas, itu terjadi pada umumnya penyakit-penyakit dalam batas waktu tertentu adalah suatu gejala penyakit COVID. Jadi itu ciri-ciri COVID-19, maka harus ada kewaspadaan dan kerjasama yang baik dengan keluarga. Jika ada yang merasa kurang sehat atau kurang fit tubuhnya, lebih baik untuk segera periksa atau dibawa untuk diperiksakan ke rumah sakit agar lebih jelas